Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Masjid Jogokarian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mentadabburi surah Al-Hijr ayat 2 dan ketiga berkenaan dengan penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat yang menarik, lau kanu muslimin. Kalaulah dulu kami ini orang-orang yang tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dulu kami ini orang muslim. Penyesalan ini menarik untuk kita tadabburi karena jangan sampai kita ini menyesal di ujung, karena penyesalan selalu terjadi di ujung. Dan kita tidak ingin ujung akhir kehidupan kita, apalagi saat kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengalami kekecewaan, kita akan mengalami ketakutan, karena penyesalan itu sudah tidak mungkin lagi kita tebus. Sidney G. Harris menyatakan bahwa regret for the thing we did can be tempered by time. Kalau kita menyesal terhadap sesuatu yang pernah kita lakukan, mungkin kalau kita masih punya waktu, kita masih bisa benahin lagi. Tapi it is regret for the things we did not do that is inconsolable. Kata Sidney Harris menyatakan, akan tetapi terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan, maka regret yang model kayak begini ini, penyesalan yang kayak begini ini tidak mungkin lagi bisa kita benahin. Ya, kita hanya terus-menerus menyesal. Bayangkan kalau kemudian kita tidak pernah menabung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelak kemudian dibangkitkan di yaumul qiyamah, sementara tidak ada lagi kesempatan untuk kita berbuat amal lagi. Karena kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, saat itu adalah darul jaza. Ini adalah rumah ketika Allah membalas, bukan darul amal. Darul amal di dunia, sementara kelak ketika kita kembali kepada Allah adalah darul jaza. Berkaitan juga dengan Ramadan, kita ingin keluar dari Ramadan ini sebagai orang yang diampuni oleh Allah SWT, ya, tidak sebagai yang digambarkan di dalam surah Al-Hijr ayat kedua dan ketiga. Mari kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubbama berasal dari kata rubba ditambahi ma. Kata rubba sendiri biasanya bermakna takfir, berapa banyak. Misalnya ada yang terkenal sekali, misalnya rubba shaimin, berapa banyak orang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Dia tidak dapatkan dari puasanya kecuali dahaga dan lapar saja. Kata rubba kalau dikaitkan dengan kata benda biasanya bermakna berapa banyak. Akan tetapi yang menarik, kata rubba ini kalau ditambahi ma menjadi rubbama, dia bisa dikaitkan dengan kata kerja. Dan maknanya para ulama tafsir menyatakan bahwa dia bisa bermakna takfir, juga bermakna taklil. Maknanya bisa berapa banyak atau bisa bermakna rubbama, terkadang, ya, sedikit. Ya. Jadi bisa dia punya makna dua, bermakna taklil, ya, beberapa, ya, atau bukan seringkali, ya, tapi terkadang-kadang, ya. Tapi kalau di makna taksir berarti maknanya kerap kali, sering kali. Ya. Para ulama menyatakan kata rubbama di ayat ini bisa bermakna dua, ya. Bisa bermakna dua, bisa bermakna sering kali atau kerap kali, bisa bermakna
jarang-jarang ya, atau lawannya kerap kali. Kenapa terjadi perbedaan? Ini adalah terjadi perbedaannya karena ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa terjadinya penyesalan dari orang kafir ini tidak terjadi terus-menerus. Yang pertama, karena itu mereka memaknai taklid sedikit. Sementara yang memaknai kerap kali karena menyatakan penyesalan ini terjadi bukan satu kali, tapi minimal lebih dari 3 kali. Karena itu dimaknai kerap kali. Oke lah, kita tidak membedakan itu, kita ambil saja yang jumhur biasanya memaknai kerap kali. Oke? Rubbama, kerap kali, kata Al-Quranul Karim, yawaddu ayyuhibbu, amat sangat ingin, amat cinta. Bahkan pilihan kata kerja yang dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan penyesalan mereka ini dengan menggunakan kata yawaddu. Yawaddu itu bukan saja ingin, tapi dia di atas cinta. Ini ya, semua orang yang mencintai menginginkan sesuatu. Kalau kita cinta, maka kita ingin mendapatkan sesuatu itu. Cinta itu pasti akan memaksa Anda, forcing you, untuk mendapatkan sesuatu yang Anda cintai. Al-Quran tidak menggunakan kata yuhibbu, tapi menggunakan kata yawaddu. Yawaddu ini menarik untuk kita pikirkan, karena dia berasal dari kata madah, artinya materi, sesuatu yang bersifat fisikal. Cinta sebenarnya bersifat emosional, spiritual. Kenapa disebut mawaddah? Karena cinta itu begitu dalam ada di dalam hati, sehingga seakan-akan dia itu kemudian muncul keluar, karena saking dalamnya cinta tersebut. Sehingga dia tidak bisa lagi menahannya dan dia muncul dalam bentuk materi. Karena itu disebut dengan mawaddah. Karena itu misalnya para ulama menafsirkan secara menarik. Misalnya Syekh Khalid bin Utsman mengartikan kata yawaddu itu dengan mailun ila hadzal mahbub. Kalau seseorang mencintai seseorang itu dan dia itu cenderung terus-menerus untuk condong, incline kepada yang dicintainya. Hatinya terus condong ke sana. Namanya mahabbah. Mahabbah. Dan hanya condong, izghalul qalbi lahu. Hatinya itu sibuk terus mikirin dia. Yang ada di dalam hatinya hanyalah dia. Hanyalah dia. Fiha itharun lahu ala ghairih. Dan dia melebihkan concernnya, komitmennya hanya kepada dia dibanding kepada yang lainnya. Perhatikan menarik penggunaan kata yawaddu ini. Allah menggambarkan bagaimana concern, komitmen, cinta yang dimiliki oleh maaf, ada hujan, jadi saya harus pindah sebentar. Bahwa kalau kita perhatikan penggunaan kata yuhibbu yang dipilih oleh Al-Quranul Karim untuk menggambarkan penyesalan ini ingin menggambarkan betapa dalamnya penyesalan itu, betapa dalamnya penyesalan itu, dan betapa inginnya mereka keluar dari penyesalan itu, sehingga apa yang dirasakan di dalam hatinya orang-orang kafir ini tidak mampu lagi ditampung sehingga nanti keluar, muncul dalam bentuk kata-kata yang direkam oleh Al-Quran dengan kalimat laukanu muslimin. Laukanu muslimin. Al-Quran menggambarkan secara menarik, mari kita lihat, rubbama, kerap kali. Nanti yawaddu, cinta, kerap kali mereka menginginkan, kerap kali mereka amat sangat menginginkan. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir ini. Yawaddul ladzina kafaru, mereka menginginkan apa? Laukanu muslimin. Kalaulah, mereka sangat ingin, kalaulah, kapan? Dulu kami waktu di dunia, muslimin, menjadi orang-orang muslim, menjadi orang yang pasrah kepada Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang fully submitted kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir menyatakan setidaknya penyesalan ini terjadi pada 5 tempat yang terjadi pada orang-orang kafir.
Yang pertama, terjadi saat mereka kalah di perang Badar. Jadi begitu mereka menyaksikan kekalahan dialami oleh orang-orang Quraisy, ya, kafir Quraisy, meskipun mereka ini jumlahnya banyak, ya, dan kemudian melihat dengan mata kepala sendiri, ya, 70 pemimpin Quraisy meninggal semuanya, maka mereka menyesal. Kalaulah dulu saya menjadi orang Islam, kalaulah saya dulu bergabung dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyesalan yang pertama, lau kanu muslimin. Yang kedua, ketika orang-orang kafir menghadapi kematiannya, nanti penyesalan itu akan terjadi saat orang-orang yang tidak taat kepada Allah SWT, orang yang mengkufuri Allah SWT, merenggut nyawanya, ya, diambil rohnya oleh para malaikat. Disitulah dia menyesal sejadi-jadinya, dan dia berkata, lau kanu muslimin. Aduhai, kalaulah dulu saya adalah orang yang berpasrah kepada Allah. Aduhai, kiranya dulu saya, betapa inginnya saya menjadi orang muslim, ya. Yang ketiga, penyesalan ini terjadi saat kapan? Saat mereka dihadapkan ke neraka. Sebagaimana direkam misalnya di dalam surah An-Naml misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau tara, jika kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat idh wuqifu 'alan nar, ketika mereka ini dihadapkan ke neraka, orang-orang kafir itu, faqalu, maka orang-orang itu akan berkata, ya laitana, kata dia, aduhai, celakalah kami, aduhai, hancurlah kami ini, betapa inginnya kami ini, nuraddu, untuk dikembalikan, wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami pasti tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan pasti kami akan menjadi orang mukmin. Penyesalan terjadi saat mereka sudah dihadapkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penyesalan ini terjadi saat mereka bukan hanya dihadapkan sekarang, sudah masuk di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gambaran paling terakhir, gambaran yang keempat, ketika orang ini nanti dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kemudian menyesal sejadi-jadinya. Ada sekian banyak riwayah yang bisa kita lihat berkenaan dengan penyesalan mereka. Minimal kita baca misalnya satu riwayat dari Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah SAW bersabda, inna nasan, sesungguhnya manusia, min ummati, dari umatku, yadkhuluna an-nar. Bayangkan, ada umatnya Rasulullah SAW, yadkhuluna an-nar, mereka masuk ke nerakanya, bidunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Umatnya Nabi Muhammad masuk neraka karena mereka banyak dosa. Fayakununa finnar, maka mereka kemudian berada di dalam neraka. Masya Allah, ya, ayyakunu, sebagaimana yang Allah kehendaki mereka berada di sana. Summa, kemudian yu'ayyiruhum ahlu syirki, maka kemudian mengejek, mengolok-olok ahli syirik kepada mereka. Fayakuluna, dan orang-orang ahli syirik, orang kafir yang sama-sama berada di neraka itu berkata kepada orang-orang beriman yang masuk neraka, ma nara ma kuntum tukhalifuna fih min tasdiqikum wa imanikum nafa'akum fala yabqa muwahhidan illa akhrajahu Allahu minan nar. Orang-orang itu menyatakan, ma nara ma kuntum tukhalifuna fih, kata dia, kami ini tidak melihat kamu itu menyelisih kami dulu. Kami ini kufur, kamu beriman. Kami ini dulu syirik, kamu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa gunanya kamu menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim dulu, kalau akhirnya kamu juga sama merasakan sebagaimana yang kami rasakan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mendengarkan percakapan ini, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang yang berada di neraka jahanam, umatnya Rasulullah, ya, yang penuh dosa ini, dikeluarkan dari api neraka jahanam, yang kelak mereka dikenal dengan jahannamiyun, ya, mantan nabi neraka jahanam. Begitu mereka dikeluarkan dari api neraka, menariknya, ya, apa yang terjadi dengan orang-orang musyrik ini, ya, apa yang terjadi dengan orang-orang ahli neraka? Tamannau annahum kanu muslimin,
Maka mereka semuanya berangan-angan, aduhai, kalaulah dulu kami ini menjadi orang-orang muslim, menjadi orang-orang mukmin, lau kanu muslimin. Waktu Rasulullah menuturkan hadis ini, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian membacakan ayat, rubbama yawaddu alladhina kafaru lau kanu muslimin, lau kanu muslimin. Penyesalan yang dialami oleh orang-orang musyrik ini, ya, oleh orang-orang kafir ini, digambarkan di dalam Al-Quran dengan ungkapan yang sangat pilu, ya, laukanu muslimin, laukanu muslimin. Bayangkan sekarang kalau itu terjadi pada kita, karena Al-Quran itu diturunkan untuk kita semua. Jangan sampai kita menyesal karena kita menunda-nunda untuk taat kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal karena kita menunda untuk submit kepada Allah, pasrah kepada Allah, mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian, kenapa ada orang yang mengkufuri Allah? Kenapa ada orang yang tidak mau pasrah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian ujung akhirnya dia menyesal dengan penyesalan yang digambarkan laukanu muslimin. Jawabannya kita lihat, karena ada 3 hal yang diungkapkan Al-Quran di surah Al-Hijr ayat 3. Mari kita dalami 3 penyebab ini, yang boleh jadi kalau kita punya salah satu di antaranya, maka boleh jadi kita juga akan mengalami penyesalan yang sama. Karena itu memahami 3 penyebab ini amat sangat penting agar kita terhindar dari apa yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai penyesalan orang-orang kafir laukanu muslimin. Yang pertama, kata Al-Quranul Karim di ayat selanjutnya, zarhum, tinggalkan mereka. Kalimatnya menarik, zarhum, tinggalkan mereka. Agama ini terus-menerus mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah putus asa menasihati orang, betapapun kondisi buruknya. Tapi ayat ini menarik. Ayat ketiga ini menyatakan zarhum, biarkan mereka. Let them be, biarkan mereka. Let them be. Ini harus kita pahami kenapa Al-Quran menggunakan zarhum. Padahal untuk Fir'aun yang amat sangat buruk perilakunya, ya, yang togha, kata Al-Quranul Karim, yang transgress the limit, ya, yang crossing the limit, yang sudah menabrak semua aturan Allah SWT. Al-Quran menyatakan, ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kata Al-Quran, pergi kamu Musa dan Harun, nasihati Fir'aun, la'allahu yazakka, boleh jadi dia mau melakukan penyucian dirinya. Di ayat ini kenapa Al-Quran menggunakan kata zarhum, biarkan mereka? Ini sebenarnya gambaran nasihat yang sudah berada pada puncaknya. Yang sudah berada pada puncaknya. Yang pertama, kita ini kalau nasihati seseorang dengan berbagai model sudah, dengan demonstratif, dengan kognitif, dengan berbagai model, dan dia hidup saja, nggak pernah mau berubah, dia nggak berinsut dari perubahannya, apa biasanya yang kemudian kita lakukan? Kita kemudian sebagai bentuk nasihat puncak, kita berikan, udahlah terserah kamu dah. Ini sebenarnya bukan kita tidak menasihati, tapi itu sebenarnya seperti pukulan bagi orang yang kita nasihati itu, karena sekarang udahlah, kamu tanggung resikonya. Karena nasihat demi nasihat sudah diberikan. Satu sisi ini juga sudah menunjukkan bahwa kekufuran mereka sudah pada tingkat yang paling puncaknya. Masya Allah. Kata Al-Quranul Karim, zarhum, biarkan mereka itu. Biarkan apa? Dibiarkan untuk apa mereka? Kalau mereka tetap saja tidak mau berubah, kata Al-Quranul Karim, biarkan mereka Muhammad, let them be. Biarkan mereka. Untuk apa? Untuk 3 hal ini. Yang 3 hal ini kalau kita pikirkan adalah penyebab orang tidak mau berubah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taslim kepada Allah, tidak mau mengimani Allah, pasrah kepada Allah, taat kepada Allah SWT. Yang pertama, ya'kulu. Yang kedua, wa yatamatta'u. Yang ketiga, wa yulhihimul aman. Ada 3. Yang pertama, ya'kulu, makan. Pertanyaannya kemudian, apa yang salah dengan makan? Bukankah Al-Quran menyatakan kulu wasrobu, makanlah. Memang tidak ada yang salah dengan makan. Cuman bedanya adalah apa yang dikritik oleh Al-Quranul Karim adalah
Ada orang yang makan bukan untuk kebutuhan jasmani. Ada orang yang makan hanya untuk memenuhi syahwatnya. Dan ini pintu paling pertama yang akan membuat kita berpaling dari Allah SWT. Maka mari kita perhatikan, ya. Ada hewan saja kalau kita perhatikan. Hewan itu kalau dia sudah kenyang, dia berhenti. Kita tidak bisa maksa hewan kalau sudah kenyang untuk makan lagi. Sapi, kambing yang ada di belakang rumah kita, ya, begitu dia kenyang, dia tidak mau. Berbeda dengan manusia. Karena manusia itu makan, ketika dia mengkonsum sesuatu, makan sesuatu, dia bisa dua. Satu, dia makan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Dan ada orang yang makan untuk memenuhi syahwatnya. Ya, untuk memenuhi syahwatnya. Kata orang dulu, dia bukan makan apa, ya, tapi makan di mana, ya, makan dengan cara apa. Makan sudah menjadi bagian dari pemenuhan syahwatnya. Sebenarnya ini, satu, orang itu kalau pelan-pelan dia ngikutin syahwatnya, maka dia tidak akan mengikuti hatinya. Tidak akan mengikuti kata batinnya. Kenapa? Karena hati dan batin itulah yang membuat orang nanti takwa kepada Allah, membuat taslim kepada Allah, membuat orang kemudian beriman dan berislam kepada Allah. Maka pintu pertama yang harus kita hati-hati adalah pintu dari konsumtif, ya, makan. Karena makan itu kalau sudah tidak mengikuti keinginan tubuh, tapi mengikuti syahwat, maka nanti macam-macam. Dia akan makan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Dan terusnya. Karena syahwat itu tidak mengenal kata puas. Maka dia akan terus. Karena itu Allah mengingatkan pintu pertama. Orang akan tergelincir kepada maksiat. Dari aspek apa? Ya'kulu. Yang kedua, wayatamatta'u. Dan dia akan bersenang-senang. Setelah makan, maka semua pintu yang lain. Semua kesenangan matanya, kesenangan telinganya, kesenangan tubuhnya, baju yang baru, sneakers misalnya, dan semuanya lah. Dan dia diperbudak kemudian. Sekali lagi, kita ini bukan hewan. Kita ini terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasmani, dua unsur ruhaniyah. Ada akal, ada hati, ada ruh, yang sebenarnya semuanya juga butuh pemenuhan. Orang ini sudah meninggalkan semuanya. Kenapa? Karena dia tenggelam dalam tamattu', dalam terus-menerus mengejar kelezatan demi kelezatan. Kelezatan matanya, kelezatan syahwatnya, kelezatan semua aspek fisiknya. Yang dalam bahasa modern sekarang dikenal dengan gaya hidup hedonisme, ya, yang disebut dengan gaya hidup hedonistik, hedonisme. Ini yang menakutkan. Karena kenapa? Karena hedonisme itu bisa menjadi gaya hidup seseorang. Orang kemudian diperbudak. Memang dia manusia, tapi sesungguhnya dia menjadi budak dari hawa nafsunya. Hedonisme itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, ya, yang maknanya dalam bahasa Inggris hedon adalah pleasure. Ya, orang sudah mencari pleasure, bukan happiness. Dia mencari pleasure, kesenangan yang bersifat syahwat. Ya, bukan kesenangan yang bersifat rohani. The joy, happiness yang nampak dari batinnya, bukan. Karena itu biasanya hedonisme itu dianggap sebagai sebuah keinginan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Agar apa? Agar dia ini merasakan kenikmatan fisiknya. Itu yang disebut dengan pleasure tadi ini. Dan ini menakutkan, ya, menakutkan. Karena mereka ini percaya bahwa yang menggerakkan orang itu, yang memotivasi orang, itu hanya dua saja, pleasure and pain. Ya. Orang melakukan sesuatu karena menghindari pain, menghindari pain, ya, rasa sakit. Ya. Sementara orang juga tergerak untuk melakukan satu kalau dia mendapatkan pleasure, mendapatkan kenikmatan. Ya. Jadi dia hanya melihat hidup itu hanya sekedar untuk itu. Persis sebagaimana gaya hidup hewan saja. Hewan saja. Dan kita tidak ingin yang kayak begitu itu. Karena mereka menganggap bahwa kenikmatan hanya ada pada yang bersifat sensual. Yang bersifat sensual. Ini yang digambarkan oleh Al-Quran dengan ya'kulu wa yatamatta'u. Yang ketiga, kalau sudah pintu masuknya ya'kulu, ya, karena ini yang paling rendah. Kemudian naik menjadi wa yatamatta'u, semua aspek fisiknya kemudian, ya,
Orang udah dikejar dengan itu, dikejar dengan pakaian misalnya, dikejar dengan sepatu misalnya, dikejar dengan tas misalnya, dan dia mendapatkan kenikmatan dari semua yang wadah. Ini disebut dengan tamattu. Tamattu. Masya Allah, Masya Allah. Yang terakhir, wa yulhihimul amal, kata Al-Quranul Karim. Dan dia sudah dilengahkan, dia sudah ditipu, dia lupa dengan yang esensi, dan dia sekarang justru fokusnya kepada sesuatu yang tidak esensial. Al-Quran menggambarkan dengan amal, angan-angan kosong. Menarik ya, angan-angan. Kalau sesuatu itu konkret, ya, karena itu kita lakukan, bahasa Arabnya amal pakai ain. Sementara kalau berupa angan-angan, dia amal pakai alif. Menarik ya. Kalau kita ngomong amal pakai alif, itu gampang. Lidah kita nggak susah, amal. Tapi kalau kita pakai ain, kita ada usaha untuk membicarakannya lebih susah. Karena pakai ain, amal. Begitulah juga. Berangan-angan mudah. Tapi melakukan pekerjaan itu berat. Sama, iman, Islam, itu amal, bukan amal. Bukan amal. Ya. Ini menarik. Yang ketiga, kalau orang itu sudah hidupnya dipengaruhi oleh syahwatnya, dan dia kemudian ngikutin syahwatnya, ujungnya apa? Dia dilengahkan oleh angan-angan kosongnya, oleh wishful thinking. Dia hidup hanya dengan angan-angan. Angan-angan syahwati, saya nanti begini, saya nanti begini. Dan terus dia sibukkan dengan urusan dunia. Masya Allah ya. Masya Allah. Ini menakutkan. Menakutkan. Wa yulhihimul amal. Wa yulhihimul amal. Kenapa? Karena kalau orang sudah ikut dengan amalnya, nggak ada batasannya. Karena terus menerus maunya angan-angan itu nggak ada batasnya. Namanya wishful thinking. Dia maunya terus saja, nggak ada kenyataannya. Tapi dia dibuai dengan itu. Dan itulah gambaran dari kehidupan dunia. Orang kalau sudah diperdaya dengan kehidupan dunia, dia masih ingin, next year, terus. Setelah saya promosi. Ya, itu yang disebut dengan amal. Amal misalnya didefinisikan oleh Ibnu Ashur dalam Tahrir wa Tanwir dengan husulu amrin marhubun fi husulihi ma'a istib'ad husulihi. Ya, Masya Allah. Kata dia, yang disebut dengan amal adalah dhannu husuli, menyangka mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang usaha untuk mendapatkannya itu dibarengi dengan keterbudakan diri untuk mendapatkannya. Dan dia masih menyangka saja, padahal nanti tidak pernah mendapatkannya. Masya Allah. Itulah gaya hidup orang hedonis. Gaya hidup yang orang sudah diperdaya oleh kehidupan dunia ini. Masya Allah. Kita mungkin melihatnya glamor, tapi sesungguhnya jiwanya capek. Kenapa? Karena dia wa yulhihimul amal. Menakutkan sekali. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari 3 kesalahan ini. Kenapa? Karena nanti orang yang diperdaya oleh angan-angan kosongnya, maka dia akan terus tidak pernah akan puas. Apa angan-angan kosong itu? Kehidupan dunia ini, kata para. Nanti setan itu ya akan membisiki kita dengan kenikmatan dunia. Dan orang sibuk ngejar dunia, terus sibuk, dan sehingga kesibukannya itu membuat dia melupakan akhirat. Karena itu disebut dengan wayulhihim, dari kata lahwun. Mestinya tujuan hidup orang itu sadar bahwa tujuan hidup kita yang paling terpenting adalah akhirat. Tapi bisa dibelokkan oleh setan menjadi tujuan yang paling tertinggi kita adalah dunia. Dan dia melupakan akhiratnya. Itu disebut dengan wayulhihimul amal. Padahal menariknya, begitu kita mendapatkan apa yang kita anggap sebagai prestasi dunia, puaskah kita? Enggak. Karena terus nanti kita dikejar seperti orang yang minum air laut. Dia tidak akan pernah puas, tapi makin haus lagi. Misalnya orang menyatakan, oke, saya harus dapat mobil Innova 5 tahun ini. Maka dia bekerja mati-matian. Temannya menyatakan, ayolah ke masjid nantilah. Once saya dapat mobil Innova, insya Allah saya akan rajin jamaah di masjid. Pertanyaan saya, begitu dia dapat Innova, apakah dia rajin ke masjid? Enggak. Karena nanti temannya sudah beli merek yang lain yang lebih keren lagi. Maka dia terfosil lagi. Wa yulhihimul amal. Masya Allah, menakutkan.
Jangan sampai kita hidup dibelenggu oleh model kehidupan ini yang digambarkan secara singkat oleh Al-Quran. Ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamu, kata Al-Quran. Maka sebentar lagi kamu akan tahu. Tidak lama kok hidup di dunia ini. Setelah kamu mati meninggalkan dunia ini, kamu akan tahu bahwa kamu ditipu oleh angan-angan kosong. Bahwa yang membuat kamu terus berjarak dari masjid, berjarak dari ketaatan dulu adalah angan-angan kosong. Karena setelah mati, semua yang kamu inginkan itu ternyata sia-sia belaka. Rumah tidak kamu bawa, mobil yang kamu impi-impikan juga tidak bawa, pangkat dan jabatan yang kamu raih juga tidak kamu bawa saat kamu masuk ke liang kubur. Apalagi kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menarik. Dilaporkan misalnya oleh Imam Qurtubi dalam jami'nya, dalam tafsirnya, beliau meriwayatkan Abu Darda radhiyallahu anhu ketika beliau ini suatu hari berdiri di masjid Damaskus, ya annahu qama ala daraji masjidin di Masjid. Ya, beliau suatu hari berdiri di anak tangga di masjid Damaskus. Faqala, maka kemudian Abu Darda berkata, ya ahla Dimashq, wahai penduduk Damaskus, kata dia, ala tasma'una min akhil lakum nasih, apakah kalian mau mendengarkan saudaramu ini yang datang kepadamu untuk memberikan nasihat yang paling tulus kepada kalian? Inna man kana qablakum, ingatlah saudara-saudara, sesungguhnya orang sebelum kalian, kanu yajma'una katsiran, mereka telah mengumpulkan sedemikian banyak harta benda, kata dia, wa yabnuna masyidan, dan mereka telah bikin bangunan-bangunan yang amat sangat kokoh, wa ya'muluna ba'idan, dan mereka punya angan-angan yang amat sangat panjang dan jauh. Fa asbaha jam'uhum bura, maka saksikan sekarang, ya, orang-orang sebelum kalian itu yang telah mengumpulkan harta benda sedemikian banyak, yang rumahnya megah dan bangunannya kokoh, yang angan-angannya panjang seakan mereka hidup tidak pernah mati bertemu dengan Allah SWT. Fa asbaha jam'uhum bura, apa yang mereka kumpulkan semuanya ini sudah hancur lebur. Wa bunyanuhum kubura, rumah-rumah mereka sudah menjadi kuburan. Ya, wa amaluhum ghurura, angan-angan mereka sekarang sudah nggak ada lagi, menjadi tipuan belaka semuanya. Kamu lihat sekarang, hadihi adun, kamu tahu kan kaum Ad, kata Abu Darda, qad mala'atil bilad. Ya, kaum Ad itu, kaum negeri Ad itu, masyarakat Ad itu, Masya Allah, satu negeri yang dipenuhi dengan ahlan, penduduknya kuat-kuat, hebat-hebat, banyak penduduknya, malan, harta bendanya, Masya Allah, wa khailan, kendaraannya, kuda-kudanya, warijalan, ya, militernya. Satu gambaran dari masyarakat yang powerful, kaya raya, rumah-rumahnya hebat semuanya. Kata Abu Darda, faman yashtari minnil yawm, maka sekarang, hei orang-orang Damaskus, katanya Abu Darda, siapa yang mau membeli dariku hari ini peninggalannya orang-orang seakan-akan Abu Darda memposisikan sebagai seorang pedagang yang membawa, ya, sisa-sisanya kaum Ad, dan kemudian berkata kepada sisa-sisanya kaum Ad, dan kemudian berkata kepada penduduk Damaskus, ayo siapa yang membeli sisa peninggalannya kaum Ad dengan hanya harta 2 dirham saja. May yashtari minnil yawm tarikatahum bidirhamain, kata dia. Siapa yang membeli peninggalannya siapa? Kaum Ad dariku hanya dengan 2 dirham saja. Masya Allah, tidak ada yang mau. Dan kemudian Abu Darda membacakan syair yang sangat menarik. Ya dal mu'ammilu amalan wa in ba'udat min wa yaz'umu an yahdha bi aqsaha. Wahai orang yang terus berangan-angan, ya, meskipun angan-angannya sudah jauh dan dia sudah menyangka dia sudah melangkah yang paling terjauh. Anna tafuzu bima tarjuhu waika wa ma asbahta fi siqatin min naili adnaha, kata dia. Betapa herannya saya, bagaimana kamu bisa bergembira terhadap harapan, ya, kamu itu, keinginanmu itu, padahal
Kamu itu bahkan tidak mendapatkan dari angan-anganmu itu yang paling rendah pun kamu tidak mendapatkan. Karena hanya sekedar angan-angan saja. Masya Allah. Masya Allah. Karena itu Hasan menyatakan ma'atala abdun. Ya, seorang hamba itu kalau tidak mempanjangkan angan-angannya, seorang hamba itu, kata Hasan, illa asa al-amal, kecuali amal perbuatannya akan makin buruk. Karena itu jangan menunda, jangan berangan-angan nantilah kalau saya umur 25 insya Allah saya soleh, nantilah kalau di 10 malam hari terakhir Ramadan saya akan serius. Berhenti. Kenapa? Ma'atala, kata Imam Hasan, ma'atala abdun al-amal illa asa'al amal. Karena itu kita harus hati-hati ya. Angan-angan ini akan menipu kita. Rasulullah SAW bersabda, arba'atun minasyaqa, ada 4 hal yang merupakan kecelakaan, ya, kesengsaraan. 4. Yang pertama jumudul ain, ya, mata yang susah untuk menangis. Jumudul ain, ya, mata yang susah untuk menangis. Wa qasawatul qalb, hati yang keras, yang tidak ada empatinya kepada siapapun saja, yang susah berempati kepada orang lain. Masya Allah. Wa tulul amal, dan panjang angan-angan dalam urusan dunia ini. Wal hirsu ala dunia, dan tamak rakus dengan urusan dunia ini. Masya Allah. Surah Al-Hijr ayat 2 dan 3 ini mengingatkan kepada 3 pintu yang akan menggeser, yang akan mengantarkan kita kepada penyesalan. Yang pertama, ya'kulu, makan, tapi makan bukan untuk kebutuhan, makan karena syahwat, makan yang hanya memperturutkan syahwat, yang tidak akan ada akhirnya. Yang ketiga, wa yatamatta, bersenang-senang dengan urusan syahwat ini, dan terus menerus hidupnya hanya bergelimang dengan memperturutkan kesenangan syahwatnya. Yang ketiga, wa yulhihimul amal, dia kemudian dibelokkan, dia kemudian tidak memperhatikan sesuatu yang penting dari kehidupannya, yaitu kelak kehidupannya di akhirat, tapi dia ditipu oleh angan-angannya. Semakin panjang tingkatnya gaya hidup hedonis, gaya hidup memperturutkan hawa nafsu, gaya hidup yang hanya ingin menyenangkan tubuh kita itu, pasti kelak akan berakhir dengan penyesalan. Sebagaimana orang-orang kafir yang digambarkan di ayat ini, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Semoga kita semuanya dihindarkan oleh Allah SWT dari 3 pintu yang akan mengantarkan kita kepada penyesalan. Dan semoga hari demi hari, terutama di bulan puasa ini dan di akhir 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita makin pasrah kepada Allah, makin taat kepada Allah SWT, dan semoga kita dipastikan menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, hadanallahu iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.